Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan Quizizz. Tutorial ini saya buat karena banyaknya teman-teman saya yang lain menanyakan tentang bagaimana melakukan quiz secara online. Untuk masuk ke Quizizz, caranya sangat mudah. Pertama masuk dulu ke browser, kemudian masuk ke quizizz.com. Bisa dilihat di sini ada beberapa cuplikan video di mana Quizizz ini biasa digunakan untuk kuis di dalam kelas, baik itu di perkuliahan universitas maupun kuis di dalam sekolah. Kuis ini biasanya dapat dilakukan baik itu pada saat sekolah maupun dilakukan di rumah. Di mana tampilannya itu di sini saya jelaskan satu persatu. Di sini ada Find a Quiz. Find a Quiz ini untuk mengikuti kuis yang sudah ada yang sifatnya publik. Contohnya bisa dilihat kalau kita klik ini misalnya saya pilih di sininya. Nah, di sini ada banyak soal-soal matematika yang bisa kita pilih. Kita contoh di sebelah kanan, di sini ada contoh-contoh soalnya. Kuis yang sudah pernah dibuat biasanya hanya untuk latihan soal, terus menambah pengetahuan dan lain-lain. Oke, ini untuk final quiz. Terus kita balik lagi ke tampilan awal. Kalau join a game, kalau kita klik nanti dia membutuhkan game code. Nah, nanti game code di sini itu kode yang diberikan oleh guru atau dosen yang mengadakan quiz. Lalu klik join. Oke, karena kita misalnya belum pernah membuat, kita akan sign up. Nah, contoh kalau misalnya pilih sign up, itu bisa langsung pilih sign up with Google, kemudian tinggal pilih email mana yang mau diikuti. Oke, karena saya sudah pernah buat email Gmail ini, kita akan lakukan login. Di sini kita coba login. Kemudian di sini ada login with Google. Di sini akunnya saya coba yang dari tugu2@gmail.com. Kemudian kita klik. Nah, di sini muncul beranda. Di sebelah kiri itu ada beberapa pilihan. Itu ada profil saya, kemudian ada create a new quiz kalau misalnya membuat quiz yang baru. Ini tadi masih bisa memilih find a quiz. Ini my quizzes, itu yang quiz yang pernah saya buat. Contohnya seperti ini quiz yang pernah saya buat. Kemudian kalau report, saya sudah berapa kali melakukan tes, kemudian muncul tingkat akurasi dalam satu tes ini, berapa persen yang menjawab benar. Jadi ini total pemain yang mengikuti. Oke, di sini ada pilihannya, tipenya ada tes, ada bentuknya live. Nah, kalau classes bisa disinkronkan dengan Google Classroom. Nah, kalau yang meme ini biasanya digunakan untuk pembuatan meme atau stiker, fungsinya untuk menambah keseruan pada saat quiz. Sedangkan di menu setting di sini ada email, kemudian ini ada bahasa, password. Nah, oke, karena di sini kita akan membuat quiz, create a new quiz. Nah, di sini ada pilihan name this quiz. Nah, di sini saya sebut misalnya quiz 1. Nah, saya kasih nama di sini misalnya matematika subjek atau yang relevan dengan kuis kita atau mata kuliah atau pelajaran yang kita buat. Ini apa? Ini ada pilihannya. Kalau misalnya ada pilihannya tinggal diklik, atau yang tidak ada bisa pilih others. Nah, karena ini saya matematika, misalnya saya pilih matematik, kemudian next. Nah, di sini ada pilihan, ada create a new question, ada teleport. Nah, di sebelah kanan di sini ada add quiz image. Nah, di sini, nah ini yang nama yang tadi kita buat. Nah, di bawah sini ada tulisan, ada public, English, sama 30 second. Nah, public di sini yang seperti yang saya sebutkan di awal, quiz ini kalau bisa buat public itu bisa dicari masyarakat. Nah, di sini biasanya kalau public itu sifatnya sudah dilakukan quiz oleh seluruh kelas. Nah, kebetulan saya di sini mengajar beberapa kelas, jadi saya buat ini sementara private. Jadi mahasiswa tidak bisa mencari atau berbuat curang sebelum quiz dimulai. Biasanya ada yang mencari dulu. Nah, di sini kalau misalnya English itu bahasa yang kita gunakan di dalam untuk mempermudah misalnya pencarian. Kalau kita klik di sini tadi add image quiznya, ini bisa ditambahkan linknya, atau di sini karena kita Indonesia ini optional bisa digunakan atau tidak. Oke, di sini kita pilih Indonesia.
bahasa Indonesia, kemudian ini select grade. Grade-nya itu kira-kira kita soal kuisnya itu untuk diperuntukkan untuk tingkat berapa. Nah, di sini kalau kita pilih ada first itu maksudnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu, kelas sampai kelas 12, ada tingkat universitas, ada professional development. Nah, misalnya pengajarnya misalnya itu untuk universitas, kita buat universitas sampai ke universitas. Atau misalnya dari bisa dipilih misalnya dari tingkat berapa ke tingkat berapa. Karena ini untuk universitas kita pilih save. Otomatis di sini langsung berubah. Nah, di sini ada 30 second itu default time. Berarti pengaturan setiap soal itu di setting standarnya itu berapa detik untuk menjawab. Waktu yang di sini adalah waktu yang diperlukan untuk menjawab sejak soal itu pertama dimulai sampai selesai atau sampai diklik jawabannya. Nah, di sini bisa dipilih dari 5 detik sampai 15 menit untuk satu soal. Nah, di sini biasanya saya menggunakan 30 detik. Nah, di sini di atasnya kita ada pilihan, ada exit, ada finish quiz. Nah, kalau yang di sebelah kirinya, sini ada create a new question, ada teleport. Create new question kalau kita menambah soal yang baru. Nah, kalau yang ini teleport untuk memindahkan ke quiz kita yang lain. Nah, karena kita membuat yang baru, kita buat create new question, ada dua buah kotak. Ini yang kiri yang putih dan ini yang berwarna. Nah, yang berwarna ini adalah tampilan dari quiz pada saat dimulai. Nah, sebelah kiri ini yang putih ini akan kita isi. Nah, ini write your question here. Berarti di sini tulis pertanyaannya apa. Misalnya di sini saya tulis pertanyaannya, misalnya berapakah hasil dari 20 dikali 5. Sini pertanyaannya gampang saja. Nah, kemudian ini bisa kita gunakan warna atau kita bisa gunakan underline atau kita gunakan italic. Nah, di sini ada juga media kalau misalnya kita mau menggunakan di soalnya itu menggunakan gambar apa. Kalau ini bisa misalnya menggunakan audio. Ini optional, di sini kita tidak pakai ini. Kalau ini persamaan matematika, kalau misalnya penggunaannya ada soal-soalnya ada menggunakan simbol-simbol tertentu. Ini bisa digunakan di sini. Oke, di sini kita random saja acak. Nah, bisa ditambahkan yang lain, misalnya ini nilainya ini. Nah, yang ditampilkan nanti di sana itu bukan berarti A B C D E. Nanti hasilnya bisa diacak. Di sini misalnya ini tuh memiliki hasil yang benar atau tidak. Kalau misalnya hasil yang benar berarti kita harus checklist. Kalau tidak berarti semua jawaban benar. Karena jawabannya 100, kita checklist yang 100. Ini menandakan bahwa jawaban kita yang ini benar. Terus di atas bagian atas di sini ada single answer. Berarti kalau misalnya jawabannya itu satu single, kita pilih yang ini checklist 1. Tapi kalau misalnya diharuskan mahasiswa atau siswanya itu menjawab lebih dari satu jawaban, kita bisa pilih multi select. Misalnya jawabannya 10 dan 1000 atau enggak bisa lebih dari 2. Jadi siswa dianggap benar jika menjawab atau menceklis sebelah kanannya itu checklistnya 2 kali. Karena ini pertanyaan jawabannya 1, kita pilih single. Standar yang ditetapkan di awalnya 30 detik, ini otomatis 30 detik. Atau kita bisa ubah tiap soal bisa berbeda-beda waktunya. Misalnya di sini kita save. Soalnya muncul seperti ini hasil yang 1. Misalnya kita buat yang lain. Oke, di sini saya sudah membuat 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat sudah selesai, silahkan pilih yang finish quiz. Jadi, question ini atau pertanyaannya bisa dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang akan dicapai. Oke, di sini kita pilih finish quiz. Nah, di sini mau di-share via email, langsung masukkan emailnya, atau misalnya pilih yang lain, bisa di copy dan lain-lain. Nah, kalau misalnya copy, bisa di copy, ini bisa dikirim ke mahasiswa atau siswa yang akan join. Oke.
Bisa dilihat di sini kuis 1 matematika. Kalau misalnya tadi pakai gambar muncul di sini. Sini ada pilihan. Ini sama seperti yang tadi yang di setting, edit kalau misalnya mau balik ke menu edit tadi. Di sini ada pilihan, ada play live, assign homework di sini. Di sini ada practice. Nah, kalau practice di sini kalau misalnya mau latihan, misalnya saya mau play untuk dilatih sendiri. Ini ada settingannya. Di sini apakah pakai timer, read aloud-nya bisa dibacakan, apakah tadi pakai meme atau tidak, ada power up atau tidak. Oke, kita coba pakai yang menu play. Di sini soal satu, saya jawab benar, muncul warna hijau, kemudian muncul meme, ini memenya random. Ini apabila dimutasi kembali, ini kalau misalnya saya jawab salah, dia muncul merah. Skor saya juga sedikit, saya jawab benar lagi, memenya skor saya bertambah. Kemudian ada memenya hanya buat seru-seruan saja. Ini misalnya saya jawab benar lagi. Nah, ini muncul power up. Ini fitur dalam quizzes. Jadi power up hanya juga sama untuk fun saja, seru-seruan. Ini saya jawab benar lagi. Nah, di sini saya tadi ada immunity, kita lihat. Bisa coba misalnya jawabnya betul misalnya. Oke, di sini yang berakhir. Setelah berakhir, ini adalah tampilan siswa. Bisa dilihat ini yang benarnya berapa, yang salah berapa. Nah, siswa yang sudah mengikuti nanti bakal muncul jawaban dan soalnya. Makanya saya sarankan nanti pas pemilihan tes, soal dan jawabannya lebih baik di nonaktifkan. Oke, di sini saya close. Oke, balik lagi ke yang tadi, ada my quizzes matematika ya. Balik lagi ke tim ini. Di sini ada assign homework. Ini misalnya ditujukan untuk PR ya, untuk pekerjaan rumah. Misalnya di sini kita klik. Nah, di sini ada pilihan bahwa quiz ini dimulai sejak kita mengaktifkan host sampai hari apa, sampai jam berapa. Misalnya di sini ada tulisan 2 sampai 21 Maret jam 2 pagi, berarti ada waktu 1 hari dari sekarang. Jadi sampai ke besok jam 2 pagi itu batasnya untuk mengumpulkan. Misalnya kalau saya ketik host, klik host. Nah, di sini muncul kodenya, ini ada kodenya. Kemudian ini jual pilihan joinmyquiz.com, atau bisa di-share ke Google Classroom maupun bentuknya link. Kalau bentuknya link langsung tercopy seperti ini. Oke, kalau kita kembali lagi, ini tadi yang bentuknya homework. Di sini saya pilih misalnya yang biasa digunakan, yaitu yang play live. Di sini ada bentuknya klasik, tampilannya kayak yang klasik, dan yang tim itu sama yang seperti yang tadi. Bedanya kalau yang klasik dikerjakan secara pribadi sendiri-sendiri, dimana yang klasik ini dan yang tim ini itu pilihannya di bawahnya. Yang pertama, student attempt. Jadi setiap satu siswa itu boleh mencoba berapa kali. Kalau unlimited berarti dia boleh mencoba beberapa kali. Kalau misalnya ada siswa si A mencoba 3 kali, berarti hasil tiga-tiganya itu muncul, nanti tetap muncul. Makanya saya sarankan di sini untuk pada saat untuk mencoba itu hanya 1 kali saja. Makanya di sini muncul login, diharuskan misalnya siswanya untuk login. Di sini namanya bisa harus random atau boleh pilih. Misalnya kita butuh nama mahasiswa atau nomor induk mahasiswanya, nonaktifkan ini. Kalau kita aktifkan berarti namanya itu bisa random. Nah, di sini show answer in game. Nah, ini on. Kalau misalnya saya klik jawaban yang benar atau yang salah, itu muncul jawabannya. Nah, show answer post game.
Jadi kalau misalnya setelah selesai mengerjakan semua, kalau yang off berarti hanya soalnya saja yang muncul, tapi jawabannya tidak muncul. Nah, saran saya kalau misalnya untuk melakukan kuis, lebih baik kuisnya dilakukan serentak. Misalnya saya mengampu satu mata kuliah dengan 3 kelas yang sama, A, B, C, tapi di hari yang berbeda. Berarti saran saya mendingan ininya di-off-kan, kemudian post game-nya juga di-off-kan. Jadi dilakukan serentak untuk meminimalkan mereka yang menyontek kiri kanan. Nah, di sini post game-nya juga saya off-kan biar nanti di akhir jawabannya tidak ada tapi akan dibahas di kelas nanti. Tapi kalau misalnya kuisnya secara serentak, ini bisa dipilih juga di on kan. Jadi mereka bisa memvalidasi atau belajar dari jawaban yang benar atau yang salah. Ini juga bisa. Kalau misalnya pilih yang tim ataupun yang klasik, ini ada pilihan lain, ini sih power up yang tadi ada seru-seruan menjadi bonus dan lain-lain. Timer misalnya di sini siswa bisa melihat waktu mundurnya atau tidak. Itu bisa dipilih. Kalau yes berarti ada waktunya terlihat. Kalau leaderboard tadi ada pemeringkatan ya, ranking. Kalau shuffle question berarti pertanyaannya diacak atau tidak. Kalau saya pilih hijau berarti diacak. Kalau yang ini berarti sesuai urutan yang saya buat tadi 1 sampai 5. Nah, ini juga shuffle answer. Jadi jawabannya mau diacak apa enggak. Kalau saya pilih acak, berarti pilih hijau. Nah, ini redemption question. Siswa itu boleh memperbaiki soal yang salah tidak. Nah, karena bentuknya tes, biasanya saya nonaktifkan ini. Jadi mereka hanya boleh menjawab 1 kali. Terus di sini ada butuh meme atau tidak. Nah, di sini meme ini hanya seru-seruan. Saran saya bisa digunakan atau tidak. Perbedaannya kalau yang klasik dan tim ini itu bisa digunakan di dalam kelas. Jadi langsung live di dalam kelas. Kalau misalnya kita pilih klasik atau tim, kalau kita pilih host game, nah nanti mahasiswa join kuisnya melalui web ini, melalui browser bisa, kemudian tadi masukkan enter game code, klik start. Sini saya coba login menggunakan email yang lain. Kita lihat, kita masuk ke joinmyquiz.com, myquiz.com. Terus kemudian di sini ada enter game code, ini masukkan saja. Nah, dimasukkan kodenya, terus kemudian klik join. Ini tampilan untuk siswa ya atau mahasiswa. Sini nama saya misalnya Teguh. Kalau misalnya sini ada pilihan apakah menggunakan musik atau ada sound effect. Kalau jawabannya benar atau salah, apakah mau memunculkan meme? Di sini dibaca dengan keras soalnya atau tidak. Saya pilih start. Nah, di sini ada lihat setelah saya klik start, di sini ada waiting for the game to begin. Nah, di sini adalah menunggu guru atau dosen atau pengajar untuk mengklik tombol start ini. Nah, apabila misalnya semua mahasiswa atau siswa itu sudah login, di sini lengkap terlihat nama-namanya. Nah, di sini banyak siswanya, ada berapa? Di sini yang join siapa saja. Kalau sudah dikumpul semua, klik start. Tampilan dari gurunya pengajarnya tampilannya seperti ini. Jadi tampilan ini kalau misalnya sudah selesai bisa dipilih yang bagian atas, ini ada end game, klik end game. Nah, nanti ada pemeringkatan 1, 2, 3 besar beberapa, kemudian setelah itu yang mengikuti nanti ya nama-namanya terdaftar di sini. Nah, di sini ada pilihan yang lain. Misalnya ini ada overview, tadi ada question, pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan nomor 1 yang dijawab benar ada berapa, yang salah berapa. Begitu juga sampai semuanya. Terus di bagian atasnya ini ada kelas akurasi. Di sini dilihat bahwa 20% yang menjawab benar. Nah, sedangkan yang di sini adalah soal yang dianggap sulit dan ini soal yang dijawab paling lama, dan di sini fakta-fakta menarik lainnya yang berhubungan dengan kuis ini. Di bagian atasnya ada bisa mendownload hasil yang ini, hasil kuis ini, baik itu yang jawabannya, hasilnya ini bisa dijawab. Ini ada download result. Download result kalau misalnya diklik, dia otomatis akan men-save dalam bentuk Excel. Ya, di sini mulai muncul, kita coba buka Excelnya, tampilannya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini yang menjawab soal nomor 1, misalnya yang jawab benar, yang jawab salah, yang responnya nanti kalau namanya banyak ini bisa terus ke sana sampai ke jumlah peserta yang mengikuti.
Nah, di sini ada muncul akurasinya berapa persen yang jawab benar, jawab salah, atau akurasi tiap mahasiswa. Nah, di sini ada player level, bisa dilihat ini skornya berapa, akurasinya per orang juga berapa. Nah, biasanya yang saya gunakan untuk penilaian adalah yang akurasi ini. Yang akurasi ini yang saya gunakan, misalnya dia menjawab satu, tadi kan saya menjawab satu dari 5 pertanyaan, berarti 20%, berarti nilai saya 20. Jadi kalau misalnya soalnya ada 10, yang salah satu, ini muncul akurasinya 90%, berarti nilainya 90. Nah, tampilannya sama, di sini juga ada skornya, lihat. Di sini ada 20%, berarti nilai mahasiswa tersebut 20. Itu bisa langsung kita ketahui tanpa harus mengkoreksi satu persatu maupun harus menjumlahkan satu persatu. Ini otomatis. Jadi soal yang dibuat tidak harus genap atau ganjil, bisa banyak mungkin. Itu otomatis bakal nge-generate skornya berapa. Oke, fungsi yang kedua tadi selain ini kita masuk ke play live tadi, di sini ada tim, ada klasik, ada juga yang bentuknya tes. Nah, bentuknya tes di sini yang lebih serius daripada yang tadi. Ini biasanya saya gunakan di dalam kelas ataupun dilakukan oleh di luar kelas ataupun di rumah masing-masing. Nah, di sini kalau untuk tes berarti di sini pilihannya itu tadi ada meme atau power up, itu tidak ada. Nah, di sini pilihannya tetap ada timer, ini boleh di-on-kan. Saran saya kalau misalnya tadi misalnya mengampu 3 kelas dengan satu mata kuliah yang sama, lebih baik jawaban di dalam game itu di-off-kan biar tidak ada yang menyontek satu sama lain, karena di sini soal dan jawabannya diacak. Terus yang di sini shower post gamenya itu di-on-kan jika seluruh kelasnya dilakukan serentak di satu waktu yang sama, atau misalnya dilakukan di kelas yang berbeda dengan hari yang berbeda, itu bisa tiap kali ininya di off kan, atau soalnya diganti. Setiap kelas memiliki soal yang berbeda. Kalau misalnya di sini saya lakukan dengan 3 kelas itu serentak, dilakukan pada saat malam hari, misalnya jam 8 malam. Ini saya pilih on, off, kemudian saya pilih host game. Tampilannya sama seperti yang tadi. Mahasiswa klik ini joinmyquiz.com, masukkan kode gamenya, kemudian setelah semuanya selesai, klik start. Setelah selesai mengikuti, lalu pilih end game. Nah, end game. Mungkin tutorial penggunaan Quizzes dari saya kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Apabila ada masukan untuk selanjutnya juga bisa boleh dikirim di kolom komentar. Perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.